Kak, ini kan gaji mau dipotong nih Kak 3% untuk Tapera. Kakaknya ini melihat ada kebijakan ini merasa terbantu atau justru jadi beban nih buat kakak? Kalau yang dari aku baca sedikit itu sebenarnya terbebani. Karena kan itu wajib ya. Jadi kita yang pengen KPR sendiri jadi kayak terbebani kepotong sendiri gitu. Jadi terbebani lah menurut saya. Jadi kakak setuju gak nih dengan adanya gaji dipotong 3% ini? Karena belum dipublikasi banget dan informasinya belum banyak yang tahu Kak. Menurut aku sih untuk saat ini aku nggak setuju. Tapi mungkin nanti ada kebijakan yang masyarakat belum tahu kan kita bisa olah lagi gitu loh. Oke, sebenarnya sih kalau aku belum bisa memutuskan sekarang itu akan jadi beban atau terbantu karena tapi udah cukup worry aja sih karena kan program-program yang dikasih dari pemerintah kayak potongan BPJS kesehatan yang lihat sendiri sekarang bakal jadi yang kelas standar kayak gitu semua, jadi agak sedikit diragukan aja sih gitu. Jadi kalau dari kakaknya setuju atau enggak nih Kak dengan adanya gaji dipotong 3% untuk Tapera? Enggak deh, lebih ke enggak. Berbani sih soalnya kan uangnya nggak jelas juga tuh, belum jelas aliran dananya bakal kemana kayak gitu. Kita udah kerja capek-capek masa uangnya dipotong. Jadi nggak setuju ya Kak? Kalau setuju enggaknya kan itu dipotongnya 3%. Kalau saya kan gaji sebenarnya standar ya. Kalau dipotong 3%, kalau buat perumahan, kalau perumahannya itu jelas itu nggak apa-apa. Jadi setuju ya Mas? Setuju. Kalau jelas perumahan. Kalau menurut aku pribadi sih, aku merasa terbebani ya Kak, karena aku nggak tahu ini kelola uangnya transparan atau enggak menurut aku pribadi. Jadi kakak setuju atau enggak nih kalau gajinya dipotong untuk Tapera? Kurang setuju, aku belum setuju untuk gaji aku dipotong 3% karena untuk Tapera itu. Terkait dengan program, kenapa KPR ini harus direform? Karena KPR selama ini hanya memberikan akses yang mudah kepada mereka yang bekerja di sektor formal. Mereka yang bekerja di sektor non formal, mereka yang bekerja mandiri sulit dapat KPR. Saya beri ilustrasi, bila Anda punya usaha sendiri dan dapat penghasilan sebutlah 10 juta sebulan, lalu Anda atau kemudian ada orang lain yang bekerja di perusahaan punya kontrak penghasilannya 10 juta sebulan. Ketika mengajukan KPR yang dapat yang mana? Yang dapat yang punya kontrak, yang kerja mandiri nggak dapat. Nah, karena itu kami akan melakukan perubahan aturan-aturan sehingga warga yang kerja mandiri, warga yang kerja informal dan non formal bisa mengakses KPR. Sehingga KPR itu bukan kapan punya rumah, tapi betul-betul kredit perumahan rakyat. Dan siapa yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah anak-anak milenial, karena mereka yang paling kesulitan untuk dapat rumah. Gitu ya. Terima kasih banyak Pak atas klarifikasinya. Thank you.